Saudara, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tahu bagaimana persiapan sebelum dimulainya kembali sidang dengan agenda pemeriksaan salah satu terdakwa dari kasus perintangan penyidikan. Kita akan hubungi jurnalis Kompas TV. Di sana ada Triksi Valencia. Triksi, tadi sidang yang dihentikan adalah sidang dari terdakwa Arif Rahman Arifin. Kemudian apa detail-detail yang mungkin bisa Anda ceritakan dari sana, kapan dilanjutkan kembali, dan agenda sidang selanjutnya apa? Ya, Irianda. Jadi kalau untuk persidangan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin ini sudah selesai dan saat ini memang sedang dilakukan doorstop gitu atau mendengarkan keterangan dari penasihat hukum terdakwa. Kalau tadi melihat bagaimana jalannya persidangan, ada beberapa momen yang cukup menarik, Irianda. Tadi yang pertama adalah ketika Arif Rahman Arifin atau terdakwa ini tiba-tiba menangis ketika sedang menjelaskan begitu. Ketika penasihat hukum menanyakan jarak atau waktu ketika Arif Rahman Arifin melihat dari rekaman CCTV bahwa Brigadir Yosua ini masih hidup, lalu kemudian kenapa tidak diberitahukan karena jaraknya cukup panjang atau jauh gitu. Lalu kemudian Arif Rahman Arifin ini tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa dirinya merasa terancam. Lalu kemudian yang juga menarik adalah pada saat momen tersebut Hakim Ketua atau Ketua Majelis Hakim ini menyebutkan bahwa kenapa Arif Rahman Arifin ini diperiksa atau ditanyai sebagai terdakwa pertama kali atau di agenda pertama. Ini dikatakan bahwa dikatakan bahwa Arif Rahman Arifin ini memiliki indikasi kejujuran sehingga diminta untuk memberikan keterangan pertama kali di agenda pertama yang dimulai tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian juga ada informasi lain lagi yang kemudian menarik adalah ketika Arif Rahman Arifin ini menyampaikan bahwa dirinya merasa aman, keselamatannya ini terjaga ketika sudah di dalam patsus. Memang tidak menyebut secara eksplisit siapa atau mendapatkan ancaman dari mana, tapi yang disampaikan adalah ketika dia sudah dipatsuskan, dia merasa keselamatannya ini terjaga atau terlindungi begitu, Irianda. Lalu kemudian juga tadi kalau kami mendengarkan kesaksiannya adalah bagaimana Ferdy Sambo maupun juga Agus Nurpatria ini sempat menelepon Arif Rahman Arifin dengan nada yang marah begitu ketika ada tim sus yang melakukan olah TKP di rumah dinasnya. Kalau disampaikan tadi Ferdy Sambo menyebutkan tidak ada tata krama karena tidak izin terlebih dahulu. Hal ini juga yang kemudian disampaikan oleh Agus Nurpatria melalui sambungan telepon begitu kepada Arif Rahman Arifin. Itu kan kemudian tadi beberapa momen yang tadi kami lihat menarik dan keterangan-keterangan yang kemudian disampaikan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Irianda. Kalau saat ini memang sudah selesai agenda pemeriksaan Arif Rahman Arifin dan nantinya akan dilanjutkan pada hari Selasa 17 Januari 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ataupun juga saksi dari pihak penasihat hukum terdakwa, dan saat ini di ruang sidang utama kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa terhadap Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang saat ini baru mulai begitu di dalam dan sebentar lagi akan kemudian mendengarkan apa yang menjadi keterangan-keterangan yang digali dari Ketua Majelis Hakim. Dan yang menarik juga, Irianda, adalah ketika tadi persidangan pertama dilakukan, yakni pada saat Arif Rahman Arifin ini menjalankan persidangan, di ruang sidang 3 ini juga berlangsung persidangan terhadap terdakwa Irfan Widianto. Agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli. Ada 3 ahli yang didatangkan, yakni ahli ITE, ahli pidana, dan juga ahli psikologi. Kalau saat ini memang masih berlangsung pemeriksaan atau mendengarkan keterangan ahli dari ahli psikologi begitu ya. Masih bagian dari penasihat hukum menanyai kemudian apa yang menjadi dasar dari karakter seseorang atau perilaku seseorang ketika sudah berada di dalam suatu lingkungan kepolisian atau akademi sejak lama begitu. Lalu kemudian tadi yang menarik adalah ketika pada saat mendengarkan keterangan ahli dari ahli pidana, Irianda. Di ahli pidana ini menyampaikan apa yang menjadi
aturan-aturan yang diatur maksud kami dalam Undang-Undang ITE. Dari yang disampaikan adalah bagaimana aturan dari Undang-Undang ITE ini adalah memayungi semua tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan sistem informasi. Jadi ketika ada pemindahan DVR, ini dikatakan selama tidak ada informasi maupun juga menghilangkan data atau dokumen yang berada di dalam DVR, ini berarti tidak dianggap melanggar Undang-Undang ITE, tapi bisa dijerat dengan Undang-Undang KUHP saja. Irianda. Cukup panjang tadi ya diskusi, saya ingat juga ketika Arif Rahman Arifin ditanyakan soal atau pembahasan soal yang tadi Anda sebutkan. Triksi Valencia, silakan melanjutkan tugas Anda kembali di PN Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan langsungnya.